Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Yerusalem, seorang anak bernama David hidup dengan kemampuan yang tidak biasa. Berusia 14 tahun, David bukanlah anak biasa yang hanya sibuk dengan sekolah dan bermain. Ia memiliki kemampuan unik. Ia bisa merasakan perubahan cuaca dan memprediksi bencana alam. Bukan karena ia memilihnya, melainkan karena firasat itu datang sendiri. Seakan-akan alam semesta berbicara langsung kepadanya. Kemampuan ini bukanlah berkah baginya, melainkan beban yang semakin hari semakin berat. Suatu malam, ketika David duduk di balkon rumahnya, ia menatap langit Yerusalem yang gelap. Biasanya, bintang-bintang berkilauan menerangi malam, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada garis-garis samar yang tampak berpendar di angkasa, seolah ada ketegangan yang menggantung di udara. Perasaannya bergetar, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang besar dan mengerikan. Namun, yang mengejutkannya adalah perasaan itu tidak mengarah ke Yerusalem, melainkan ke tempat yang bahkan belum pernah ia kunjungi, Los Angeles, Amerika Serikat. Seakan angin berbisik kepadanya, David merasa ada ancaman besar yang mendekat. Ia mencoba memahami apa yang ia rasakan, tetapi firasatnya masih kabur. Ia hanya tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi di sana, sesuatu yang bisa menghancurkan kota besar itu. Rasa takut dan cemas menyelimuti pikirannya. Ia ingin mengabaikan perasaan ini, tetapi semakin ia mencoba, semakin kuat perasaan itu tumbuh di dalam dirinya. Keesokan paginya, dengan hati yang berat, David menceritakan segalanya kepada ibunya. Ia berharap ibunya bisa memberikan penjelasan atau setidaknya sedikit ketenangan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah ekspresi khawatir. "Apa yang kau rasakan ini sangat serius," ujar ibunya dengan nada cemas. "Tapi bagaimana kau bisa yakin?" David menggeleng, ia tidak bisa menjelaskan. Ia hanya tahu bahwa ia melihat gambaran tornado besar, api yang melahap gedung-gedung, dan kepanikan yang melanda Los Angeles. Setiap hari, gambaran itu semakin nyata dalam benaknya. Namun, siapa yang akan percaya padanya? Siapa yang akan mendengarkan seorang anak berusia 14 tahun yang mengaku bisa memprediksi bencana? Di sekolah, David berusaha untuk tetap normal, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan firasat ini. Ia mulai mencatat segalanya dalam jurnal pribadinya. Setiap detail kecil ia tuliskan, berharap suatu saat catatannya bisa berguna. Namun, semakin ia menulis, semakin ia merasa terisolasi. Ia ingin memperingatkan dunia, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Suatu malam, David mengalami mimpi yang membuatnya terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat api yang melalap seluruh kota Los Angeles. Langit berubah menjadi gelap, dan tornado besar melanda kota dengan kekuatan dahsyat. Bangunan roboh, mobil beterbangan, dan jeritan orang-orang terdengar di mana-mana. Mimpi itu begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di sana. Ketika ia bangun, ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah peringatan. Ia harus melakukan sesuatu, tetapi apa? Bagaimana ia bisa memperingatkan orang-orang jika mereka tidak percaya padanya? David mulai mencari informasi di internet tentang kondisi cuaca di Los Angeles. Namun, tidak ada laporan tentang potensi tornado atau kebakaran besar. Ia merasa semakin frustrasi. Ia mencoba menghubungi temannya di Los Angeles melalui media sosial. Apakah ada sesuatu yang aneh di sana? Cuaca atau hal lain yang terasa tidak biasa? Tanya David dalam pesan yang ia kirim. Namun, temannya hanya menjawab santai. "Tidak ada yang aneh, David.
Cuaca baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya? Jawaban itu membuatnya semakin gelisah. Bagaimana mungkin tidak ada yang merasakan apa yang ia rasakan? Apakah ia satu-satunya yang tahu bahwa bencana besar akan datang? Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan datang dari Amerika. Angin tornado besar menghantam beberapa kota di negara itu, termasuk daerah sekitar Los Angeles. Kebakaran besar pun mulai meluas dengan cepat. David terdiam. Ia sudah tahu bahwa ini akan terjadi, tetapi tetap saja, melihatnya menjadi kenyataan membuatnya merasa hancur. Ia merasa bersalah karena tidak bisa memperingatkan lebih banyak orang. Namun, ia sadar bahwa ia masih bisa melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia mulai menghubungi organisasi kemanusiaan dan lembaga penanggulangan bencana. Ia mengirim email dan pesan meminta mereka untuk memberikan peringatan kepada warga Los Angeles. Ia tidak tahu apakah pesan-pesannya akan didengar, tetapi ia tidak bisa diam saja. David merasa bahwa ia harus pergi ke Los Angeles. Ia harus melihat sendiri apa yang terjadi dan membantu sebisa mungkin. Perjalanan itu tidak mudah. Ia menghadapi banyak rintangan, hujan deras, jalanan yang rusak, dan badai yang semakin memburuk. Namun, ia tidak menyerah. Setibanya di Los Angeles, ia melihat kehancuran yang luar biasa. Kota itu porak-poranda. Tornado telah menghancurkan banyak bangunan, dan kebakaran masih terus meluas. Di tengah kekacauan itu, ia mencari Sofia, temannya yang berada di sana. Ia akhirnya menemukan Sofia yang selamat, meskipun dalam keadaan lemah dan terluka. Bersama Sofia dan beberapa orang lainnya, David mulai membantu para korban. Mereka mencari tempat aman, memberikan pertolongan, dan berusaha menenangkan mereka yang panik. Meskipun ia hanya seorang anak, David tahu bahwa ia bisa berbuat sesuatu. Dengan tekad yang kuat, ia bergabung dengan tim penyelamat untuk membantu mereka yang terjebak dalam reruntuhan. Bulan-bulan berlalu, dan Los Angeles perlahan mulai bangkit dari kehancuran. Orang-orang yang selamat mulai membangun kembali kehidupan mereka. Meski bencana telah merobek kota ini, David menyadari bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia melihat bagaimana manusia bisa bersatu di tengah bencana, bagaimana mereka saling membantu dan bangkit bersama. Saat ia berdiri di atas bukit dan menatap langit yang kini tenang, ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Dunia penuh dengan ketidakpastian, tetapi jika mereka tetap bersatu dan saling mendukung, mereka bisa menghadapi apapun. Karena setelah badai berlalu, akan selalu ada cahaya yang menyinari kembali. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.